Mati ayat selanjutnya. Wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu ibnullahi, putranya Allah. Nah, ini jahat ini, Pak. Wa qalatin nasara, dan orang Nasrani berkata, al-masihu, adapun Isa ibnullahi itu putranya Allah. Nah, ini termasuk, Pak, kenapa orang Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, karena mereka percaya kepada Tuhan, tapi kepercayaannya rusak. Mereka percaya kepada hari akhir, tapi kepercayaan terhadap hari akhirnya rusak. Yang jelas mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena Taurat dan Injilnya telah mereka rubah sesuai dengan keinginan mereka. Dan ayat yang ke-30 ini Allah memberikan sebab yang sangat besar. Apa itu sebab yang sangat besar? Keimanan mereka disertai dengan kesyirikan, yaitu menganggap Allah itu punya putra. Allah kok punya putra? Yaitu kalau orang Yahudi mengatakan Uzair itu putranya Allah, orang Nasrani mengatakan Isa itu putranya Allah. Orang Yahudi bilang Uzair itu putranya Allah itu begini, Pak. Jadi ketika orang-orang Bani Israel ketika orang-orang Bani Israel saat itu mereka semakin jauh dari syariat Taurat yang diberikan Allah kepada mereka melalui Nabi Musa. Awalnya mereka semangat melaksanakan Taurat, tapi lama-lama Nabi Musa meninggal, terus lama-lama akhirnya mereka jauh dari Taurat. Ketika mereka jauh dari Taurat, Allah menghukum mereka dengan apa? Datanglah penjajah yang merangi mereka dan merusak Baitul Maqdis dan menjajah mereka, yaitu penguasa dari Babilonia, namanya Bukhtanasir. Raja Bukhtanasor, ada yang bilang Bukhtanasor. Saat itu, Pak, orang ada yang melarikan diri, banyak yang melarikan diri. Termasuk Uzair juga pergi melarikan diri. Bapaknya juga pergi melarikan. Saat itu, Pak, Uzair itu masih muda, sekitar umurnya 20 tahun. Bapaknya Uzair itu ulama dia. Makanya bapaknya Uzair ini juga termasuk lari menyelamatkan diri dan dia membawa Taurat. Taurat yang dia bawa ini masih asli, Pak. Masih asli. Gimana, Pak? Bukan. Masih asli dia. Nah, terus disembunyikan di satu tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Uzair selama 100 tahun. Cerita dalam surat Al-Baqarah ayat 259 itu loh, Pak. Ya. Al-Baqarah 209. Ya. Itu kan cerita Nabi Uzair itu. Dimatikan oleh Allah 100 tahun, dia sudah jadi tulang belulang. Ya. Kendaraannya juga kudanya juga jadi tulang belulang. Kemudian Allah hidupkan lagi. Nah itu loh, Pak, itu kan ceritanya ada seperti itu. Nah ketika dia hidup lagi, dia ingat, Pak, kampung halamannya, dia pulang ke kampung halamannya. Kampung halamannya sudah ditinggal 100 tahun. Ternyata selama 100 tahun itu penjajah yang dipimpin oleh Bukhtanasor dari Babilonia itu berhasil dikalahkan oleh orang-orang Bani Israel. Sehingga Bani Israel menghidupkan kembali kotanya. Lah Uzair ini datang, Pak, ke rumahnya.
Orang sekampungnya nggak ada yang kenal sama Uzair. Kowe iki sapa? Nggak ada yang kenal. Sebab orang yang sezaman dia wis do mati, Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi panjang umur seorang wanita yang menjadi pembantu ayahnya saat dulu. Dia masih hidup. Umurnya sudah 120 tahun, Pak. Wis tuwek banget tua. Padahal Nabi Uzair itu ketika dibangunkan oleh Allah, dibangunkan dalam keadaan tidak tua, tidak muda, pas umurnya 40 tahun. Jadi maaf, saat itu Nabi Uzair ketika negaranya dimasuki musuh, Nabi Uzair termasuk yang menyelamatkan diri itu, maaf umurnya bukan 20 Pak, tapi 40. Jadi Nabi Uzair datang itu dengan umur 40 tahun. Sedangkan pembantunya itu anak kecil wanita yang suka membantu di rumahnya itu saat itu ketika terjadi penjajah datang itu umurnya 20 tahun. Jadi ketika 100 tahun berikutnya Nabi Uzair datang dengan keadaan seperti dia saat dimatikan yaitu umurnya 40 tahun. Lah dulu anak kecil perempuan yang membantu orang tuanya yang umurnya 20 tahun sekarang menjadi 120 tahun. Wis tuwek, wis elek, ya Pak ya, buta. Uzair datang Pak, Nabi Uzair itu ke tempatnya, ke rumahnya. Ya rumahnya banyak berubah Pak ya, tapi jeleng iki nggonku. Ternyata di situ ada orang tua. Anda siapa? Kan gitu Pak, ditanya. Wahai orang tua, bukannya ini tempatnya Uzair? Oh iya, ini memang tempatnya Uzair. Ning wonge mbuh wis 100 tahun ora balik, mati kaya sudah 100 tahun sudah. Saya Uzair gitu kan. Nah, awalnya enggak percaya Uzair 100 tahun kok jauh urip, mestine wis mati. Nek saiki saumpama urip, umure wis 140 tahun. Mustahil. Wong iki urip umure 140 tahun. Terus dia bilang, "Nek memang kamu Uzair, dulu itu Uzair itu orangnya soleh, kalau doa kepada Allah itu segera diijabah. Mbok aku dongakno lah aku iso melek, terus aku iso mlaku, wae wis tua Pak, ra iso mlaku sikile, wis lemes." Akhirnya didoakan oleh Nabi Uzair, akhirnya dia bisa melihat dan kakinya bisa berjalan. Ketika melihat itu kaget Pak. Oh, kowe iki Uzair kowe iki. Kamu memang Uzair, betul Uzair. Terus dia dibawa oleh pembantunya wanita ini dibawa ke kaum Bani Israel. Awalnya Bani Israel juga ora percaya Pak. Kemudian Bani Israel ngetes. Nek memang kamu itu Uzair, coba bapakmu dulu itu kan kiai kita, dia yang megang kitab Taurat ini bapakmu. Jadi bapakmu itu ketika pasukan Bukhtanasor dari Babilonia datang, dia pergi dan dia sembunyikan Taurat, jangan sampai dibakar oleh Raja Bukhtanasor itu. Coba, jangan-jangan kamu juga tahu tempatnya itu, tempat di mana bapakmu menyimpan Taurat. Akhirnya memang betul Pak, Nabi Uzair tahu tempatnya. Akhirnya mereka bareng-bareng menuju ke tempat di mana orang tua Uzair menyimpan Taurat, ketemu Tauratnya ning wis suwek-suwek, wis elek, wis 100 tahun Pak. Tulisannya wis ra genah gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan Nabi Uzair mukjizat. Apa itu mukjizat? Ya. Apal kitab Taurat plek apa adanya seperti aslinya. Terus mereka mengatakan, kalau begitu coba tulis kembali kitab Taurat, soalnya yang disimpan wis rusak, tulis kembali. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Uzair, akhirnya Nabi Uzair berhasil nyalin Taurat seperti apa adanya. Makanya sejarawan kita Imam Ibnu Katsir itu mengatakan kitab Taurat itu asli, bisa dijamin asli itu hanya sampai zamannya Nabi Uzair. Habis itu wis enggak ada jaminan keasliannya.
Nah, ketika dia menyalin, Pak, bisa mampu ya menyalin Taurat seperti apa asdanya, seperti aslinya. Nah, itulah mereka mengatakan bahwa Uzair itu pun mereka tidak terus Pak. Orang Bani Israel itu melihat Nabi Uzair bisa menyalin plek seperti aslinya, malah mereka terlalu melampaui batas. Mereka mengatakan ya wajar dia itu bisa nulis, wong dia itu putrane Allah. Gitu Pak. Jadi Allah memberi kemampuan Nabi Uzair untuk menyalin, nulis kembali kitab apa Pak? Kitab Taurat, plek seperti aslinya. Mereka orang-orang Bani Israel malah mengatakan ya wajar dia bisa karena dia adalah putranya Allah. Ini kan kesalahan besar. Dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada mereka kitab Taurat asli, malah mereka melampaui batas menganggap manusia sebagai putranya Allah Subhanahu wa taala.